Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 492 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian, Rabu 10 Maret 2021. Dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 16 mengatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Aisian hamoraon nado saluhut hita majalo. Ima asiniroha naso marnamotok. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, respons orang dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus ada yang menolak, ada yang menerimanya dengan penuh kegembiraan. Alkitab mengatakan, meskipun Allah di dalam Yesus Kristus adalah pencipta dunia beserta isinya, tetapi manusia ciptaannya tidak mengenal Dia. Bahkan umat pilihannya, Israel, yang dipilih untuk memberitakan kedatangan Mesias, mereka menolaknya. Padahal kedatangan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, seharusnya membuat manusia lebih mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, mengenal Allah secara utuh, karena Dia datang menjadi manusia sama seperti manusia. Kristus adalah penyataan Allah sepenuhnya dalam rupa manusia. Di dalam Kristus, Allah menjadi manusia dan tinggal bersama dengan manusia. Orang-orang yang menyambut kedatangan Tuhan sebagai manusia di dalam Yesus Kristus telah dilahirkan kembali oleh Roh. Orang itu hidup baru di dalam Tuhan. Melalui iman kepada Yesus Kristus, maka sikap, cara hidup, motivasi, semua gerak kehidupannya adalah gerak kehidupan orang yang dilahirkan baru di dalam Yesus Kristus, meniru Kristus. Bagai seorang bayi yang baru lahir,
disebut sebagai anggota keluarga yang baru. Begitulah orang yang lahir baru menjadi anggota keluarga Allah. Sejak itulah manusia yang lahir baru mendapat hubungan yang dekat, akrab, dan mendalam dengan Allah. Betapa perlunya lahir baru bagi kita. Dengan itulah kita akrab dekat dengan Allah. Yohanes menegaskan bahwa hubungan itu hanya dapat dimiliki melalui Yesus Kristus. Dengan menyambut Yesus dan percaya kepada Dia, kita menjadi anak-anak Allah yang mengenal pikiran dan sikap Allah yang Tuhan Allah lakukan kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Seluruh Injil Yohanes adalah kasih karunia Allah. Semua berpusat pada Yesus, Allah yang hadir melaluinya, melalui firman-Nya yang menjadi daging. Allah yang mau mewujudkan relasi secara utuh dengan manusia, meskipun salib sebagai resikonya. Saudara-saudara, kita perlu memikirkan seberapa jauh kita mengalami hubungan yang akrab dengan Allah, menjalin hubungan yang penuh ketaatan kepadanya. Biarkanlah kita juga menerima kepenuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Olehnya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia dalam hidup kita masing-masing. Kiranya Roh-Nya membimbing kita mengerti apa yang menjadi maksud Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai anak-anak Allah, kita diharapkan sungguh-sungguh mengalami kemuliaan Allah yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. Ketika kita datang kepada Kristus dan makin mengenal Dia, maka kita akan menemukan bahwa Dialah Allah yang penuh anugerah dan kasih karunia. Semakin kita bergaul akrab dengan Allah, maka kita semakin menyadari bahwa dari kepenuhannya kita semua menerima anugerah demi anugerah. Biarlah kita jemaat gereja Tuhan memberitakan kemuliaan Tuhan yang penuh kebenaran dan penuh dengan anugerah tersebut, bahwa Allah penuh kasih karunia dalam kehidupan kita. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sepanjang hidup kita. Inilah kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Apapun wujud dari kehidupan yang kita jalani masing-masing, jalanilah bersama Yesus Kristus. Kita sungguh-sungguh dikasihinya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur karena kami mendapat kasih karunia-Mu yang kepenuhannya dalam Yesus Kristus. Maka setiap hari, setiap saat kami dilingkupi oleh kasih karunia-Mu. Dan kasih karunia-Mu itu tidak pernah berhenti.
Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mensyukurinya, untuk memberitakannya, setia dan taat kepada firman-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 492 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.